Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas 12 IPA 2. Saya yang bernama Muhammad Ihsan Al-Kautsar. Saya Laura Firliza. Saya Fina Alvira Lanisa. Saya Alika Binara Prisyulia. Saya Nadine Nurjalinda. Di sini kami ingin membuat surat lamaran pekerjaan melalui media online. Di sini kalian lihat, kami telah mendapatkan info lowongan kerja di koran Harian Indonesia Raya. Pada gambar terdapat tulisan lowongan kerja dibutuhkan teknisi AC dan helper. Syaratnya, yang pertama, tamatan SMA atau STM. Yang kedua, berpengalaman di bidang AC, minimal cuci AC. Lamaran lengkap, ijazah diantar ke Ibu Lisa. Jalan Residen Abdul Rozak, Ruko 36B, nomor 2, Kantor Notaris dan PPAT Dahlia Halim, SH. Ketika penulisan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan yang kami buat, yang pertama ada tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat ini ditulis pada pojok kanan atas surat lamaran pekerjaan, dan contoh yang benar yaitu Prabu Mulih, 27 Juli 2023, menggunakan huruf P, huruf besar, dan menggunakan koma. Kemudian penulisan yang salah yaitu Prabu Mulih, 27/7/2023 dan menggunakan titik. Terus yang kedua ada hal surat. Hal surat tertulis dengan hal, H huruf besar, titik 2, lamaran pekerjaan. Kemudian penulisan yang salah yaitu hal lamaran pekerjaan menggunakan titik pada akhir. Lalu yang ketiga ada lampiran surat. Penulisan lampiran surat yang benar yaitu lampiran satu berkas menggunakan huruf kecil dan tidak menggunakan angka. Kemudian contoh penulisan yang salah yaitu lampiran disingkat dan kemudian menggunakan titik, lalu menggunakan angka, contohnya yaitu 1 lembar. Lalu yang keempat ada alamat surat dalam. Contoh penulisannya yaitu YTH titik Ibu Lisa. Lalu di bawahnya Jalan Residen Abdul Rozak 36B nomor 2 Palembang. Lalu contoh penulisan yang salah yaitu penulisan jalan disingkat kemudian diakhiri dengan titik. Lalu yang kelima ada salam pembuka. Penulisan salam pembuka yang benar yaitu dengan hormat, dengan D dengan huruf kapital, dan menggunakan koma pada akhir. Kemudian penulisan yang salah yaitu dengan hormat menggunakan huruf kecil semua dan berakhiran titik. Baik, kita sampai di poin nomor ke-6. Yaitu poin nomor 6 ini ada yang namanya itu isi dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Di isi ini itu ada 3. Yang pertama itu alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Nah, di sini berdasarkan informasi iklan lowongan pekerjaan yang dimuat dalam Harian Indonesia Raya tanggal 26 Juli 2023. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, di sini termasuk itu alinea pembuka. Biasanya di alinea pembuka itu ada identitas pelamar. Di sini contohnya ada nama Ihsan Al-Kautsar, tempat tanggal lahir Lahad 2 Desember 2004. Alamatnya Jalan Yusuf Wahid, bertepatan di belakang SMP Negeri 8 Prabu Mulih. Oleh karena itu, melalui surat lamaran ini, saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut, yakni sebagai teknisi AC. Latar belakang pendidikan dan skill saya sangat sesuai dengan lowongan pekerjaan. Sebagai tambahan informasi, saya adalah lulusan SMK Negeri 31 Prabu Mulih, dan saya pernah bekerja magang di perusahaan Panasonic. Ini termasuk isi dari surat tersebut. Tadi kan ada 3, nah ini sudah masuk ke dalam alinea isi. Sebagai tambahan informasi, saya adalah lulusan SMK Negeri 31 Prabu Mulih, dan saya pernah magang di perusahaan Panasonic. Dengan adanya pengalaman kerja, saya telah mendapatkan pelajaran dan latihan di sekolah. Dan selama saya magang, saya yakin akan dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Demikian surat lamaran ini. Pada bagian demikian surat lamaran ini sudah masuk ke alinea penutup. Demikian surat lamaran ini, apabila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk diwawancarai atau dites sesuai dengan prosedur yang berlaku di rumah Ibu Lisa. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih. Di sini poin nomor 7 itu adalah salam penutup, yaitu hormat saya, koma, dan nomor 8 itu ada tanda tangan pelamar, dan yang 9 itu ada nama terang dari pelamar tersebut. Di sini contohnya Muhammad Ihsan Al-Kautsar. Baiklah, masuk pada bagian kaidah kebahasan surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama menggunakan kata ganti tunggal saya, seperti pada contoh surat lamaran pekerjaan kami, yaitu di bagian isi pada paragraf kedua, yaitu contohnya yang pertama, saya adalah lulusan SMK Negeri 31 Prabu Mulih, jurusan Ketenaga Listrikan, dan saya pernah magang di perusahaan Panasonic. Lalu untuk contoh yang kedua, ada di bagian isi, lebih tepatnya pada paragraf terakhir, yaitu
Saya bersedia memenuhi panggilan untuk diwawancarai atau dites sesuai dengan prosedur yang berlaku di rumah Ibu Lisa. Yang kedua yaitu menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Contohnya, mengajukan diri untuk mengikuti lowongan pekerjaan di rumah Ibu Lisa, yaitu pada bagian isi surat lamaran pekerjaan kami. Lanjut yang ketiga yaitu menggunakan kalimat bertujuan. Contohnya, pada bagian pembuka surat lamaran pekerjaan kami yang berisi oleh karena itu, melalui surat lamaran ini, saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut, yakni sebagai teknisi AC. Lalu yang keempat yaitu menggunakan kalimat perincian. Terdapat pada isi surat, lebih tepatnya pada bagian alinea pembuka pada lamaran pekerjaan kami, yaitu yang bertanda tangan di bawah ini, nama M. Ihsan Al-Kausar, tempat tanggal lahir, Lahat 2 Desember 2006, alamat Jalan Yusuf Wahid, belakang SMP Negeri 8 Prabu Muli. Yang kelima, menggunakan ungkapan rasa ketertarikan. Contohnya, latar belakang pendidikan dan minat saya sangat sesuai dengan lowongan pekerjaan tersebut. Yang keenam, menggunakan kalimat persuasif. Contohnya, apabila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk diwawancarai atau dites sesuai dengan prosedur yang berlaku di rumah Ibu Lisa. Yang ketujuh, menggunakan bahasa baku. Ciri bahasa baku yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya yang baku, latar belakang pendidikan dan minat saya sangat sesuai dengan lowongan pekerjaan tersebut. Yang kedua, tidak mengandung arti pleonasme atau berlebihan. Contoh yang baku, saya adalah lulusan SMK Negeri 31 Prabu Muli, jurusan Teknik Ketenaga Listrikan. Contoh tidak baku, saya adalah alumni lulusan SMK Negeri 31 Prabu Muli, jurusan Teknik Ketenaga Listrikan. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari kami dari kelompok 7. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.